Saudara-saudara, dalam perkuliahan seri kali ini, saya akan menerangkan hal-hal yang bersifat pengantar, pengenalan mengenai Mahkamah Konstitusi. Ini pun topik mengenai Mahkamah Konstitusi karena cukup banyak, kompleks yang harus dijelaskan. Kita akan buat secara berseri. Kali ini yang saya akan terangkan adalah sejarah mengapa kita membentuk Mahkamah Konstitusi. Ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini dapat kita telusuri sebetulnya sejak tahun 45. Tetapi sebelum saya menyinggung perdebatan yang pernah terjadi di Badan BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tahun 45, secara singkat saya perlu menerangkan bahwa ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi ini terjadi ketika perdebatan berlangsung di dalam forum MPR, MPR pada tahun 2001. Ketika itu terutama sesudah Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden, muncul polemik mengenai keabsahan, mengenai kepatutan, mengenai konsistensi pilihan kita untuk membangun dan memperkuat sistem pemerintahan presidentil. Kok presidennya dapat secara politik begitu saja diberhentikan oleh MPR tanpa melalui proses pembuktian hukum? Padahal awal ketika isu pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid itu dimulai dari tuduhan kepadanya mengenai kasus-kasus hukum, Bulog Gate dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya Memorandum 1, Memorandum 2 dari MPR. Ya. Nah, artinya ketika timbul persoalan berkaitan dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid itu, muncul kritik. Apakah tidak sebaiknya seorang presiden di dalam sistem pemerintahan presidentil itu tidak boleh diberhentikan oleh parlemen, supaya parlemen tidak boleh juga dibubarkan oleh presiden. Nah, itu yang menjadi perdebatan di dalam forum MPR waktu itu, sehingga diambillah kesepakatan bahwa kita perlu membentuk satu pengadilan khusus untuk memutus perkara-perkara seperti ini, pemberhentian presiden. Nah, itu di dalam berbagai pengalaman negara-negara lain, ini yang disebut dengan impeachment seperti di Amerika. Jadi presiden itu di-impeach oleh parlemen, tapi proses hukumnya itu tersedia untuk membuktikan apakah sungguh-sungguh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden itu sebagaimana dituduhkan oleh parlemen itu terbukti secara hukum atau tidak. Nah, untuk itu disepakati dibentuknya namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, sesudah itu tentu timbul persoalan apa saja yang berkaitan dengan tugas, kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi ini. Nah, atas dasar kesepakatan awal ini maka diadakanlah studi oleh para ahli yang membantu memberi dukungan kepada MPR, dan para anggota MPR sendiri itu mengadakan studi juga, utamanya dilakukan oleh Badan Pekerja MPR, Panitia Ad Hoc Perubahan Undang-Undang Dasar, mengadakan studi perbandingan ke berbagai Mahkamah Konstitusi di dunia. Maka diperolehlah pelajaran bahwa di samping soal impeachment, Mahkamah Konstitusi juga utamanya malah mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan judicial review, berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Maka jadilah berbagai kewenangan dirumuskan, dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sesudah perubahan
ketiga Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam ketentuan pasal 24C itu lebih dirinci lagi berbagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping kewenangan atau kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR jika DPR menuduh, menganggap bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Jadi apabila presiden melakukan pengkhianatan pada negara, melakukan suap, korupsi, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau dia berubah tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, semula dia memenuhi syarat, lalu kemudian dia berubah tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ada salah satu dari 6 kriteria ini, 6 persyaratan ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menuntut, ya, membuat pernyataan pendapat sebagai institusi, dan atas dasar itu dia bisa mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Nah, tapi sebelum mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, DPR harus lebih dulu mengajukan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat putusan final dan mengikat dari MK mengenai apakah benar dia itu salah atau tidak bersalah. Nah, jadi MK ini tempat mengadili presiden atau wakil presiden sebelum DPR mengusulkan pemberhentian kepada forum MPR. Nah, ini satu pekerjaan, satu tugas ya dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, yang justru paling banyak di dalam praktek ya, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang. Ini kewenangan yang paling penting dari Mahkamah Konstitusi kita, yaitu menguji apakah undang-undang baik secara material isinya maupun secara formil menyangkut bentuk dan proses pembentukannya melanggar atau tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau dia melanggar, maka MK dapat menyatakan undang-undang itu tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, dengan kata lain, bahasa sehari-hari, bahasa orang awam, MK dapat membatalkan undang-undang itu seluruhnya atau sebagian pasalnya atau ayatnya. Nah, jadi itu kewenangan yang kedua. Yang ketiga, MK juga punya kewenangan untuk memutus perselisihan lembaga negara atau sengketa konstitusional lembaga negara. Misal antara DPR dengan DPD bersengketa, Mahkamah Agung dengan BPK bersengketa. Itu tempat memutus perselisihannya atau sengketanya di MK. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, perselisihan hasil pemilu. Pemilihan umum itu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diikuti oleh peserta pemilihan umum. Untuk pemilu legislatif itu oleh partai pesertanya, untuk DPD itu perorangan calon anggota DPD, dan juga untuk Pilpres itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya nanti Pilkada pun ya, didefinisikan sebagai bagian dari pengertian pemilu dalam arti luas, sehingga mulai tahun depan perselisihan hasil Pilkada pun dianggap juga termasuk perselisihan hasil pemilu, sehingga perselisihan hasil Pilkada itu juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Itu yang keempat. Yang terakhir, pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik juga ditambahkan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka melindungi kemerdekaan berserikat. Oleh karena itu, kalau pemerintah ingin membubarkan suatu partai politik, harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan final dan mengikat untuk itu. Jadi dengan kata lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi ada 5. Nah, inilah yang menjadi dasar bekerjanya MK kita ini. Sejak tahun 2003 kita dirikan, dan sebetulnya sebagai ide ketika berhasil dirumuskan dasar dalam pasal 24C berbagai ketentuan mengenai
organisasi dan berbagai ketentuan mengenai hukum acara dirumuskan di situ, yang sebenarnya kalau kita lihat maka sejak tahun 2001 dengan dicantumkannya ketentuan mengenai MK itu dalam Undang-Undang Dasar perubahan ketiga, MK-nya sendiri sudah ada, sudah ada kewenangannya. Nah, tetapi itu baru dirinci ya keberadaannya, itu baru dipertegas keberadaannya itu waktu perubahan keempat, yaitu pada tahun 2002. Nah, sejak tahun 2002 itulah sebetulnya dapat kita sebut secara yuridis MK ini berdiri. Tetapi di dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. Nah, itu. Lalu ayat 2-nya dikatakan, sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, maka kewenangannya untuk sementara waktu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Maka sejak perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 45, pada dasarnya MK sudah lahir, yaitu tahun 2002. Tetapi belum dibentuk secara resmi sebagai institusi. Namun fungsinya sudah ada, kewenangannya sudah ada. Hanya untuk sementara waktu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, itulah sebabnya sebelum Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, sejak 2002 itu sudah ada perkara diajukan ke Mahkamah Agung. Dan sebelum Mahkamah Konstitusi, setelah Mahkamah Konstitusi berdiri nanti pada bulan Agustus 2003, 14 perkara sudah terdaftar di Mahkamah Agung. Nah, hanya sampai MK tahun depannya itu sungguh-sungguh berdiri pada bulan Agustus tahun 2003, 14 perkara yang didaftar oleh para pihak itu ke Mahkamah Agung belum ada yang diputus, sehingga semuanya itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi yang baru untuk segera menangani dan menyidangkan, memeriksa ke-14 perkara itu. Maka sebelum MK berdiri pada bulan Agustus 2003 sudah ada perkara 14 jumlahnya. Nah, jadi setelah MK berdiri, kami dipilih 9 orang, lalu saya dipilih menjadi ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Langsung sesudah itu dalam waktu persiapan cepat 3 bulan, kita sudah harus menyidangkan 14 perkara banyaknya. Nah, begitulah sejarah singkat mengenai terbentuknya MK sebagai lembaga.